ketemu lagi sama aku Elsa. Hari ini aku mau ngajakin sahabat UMN semuanya untuk ikutin aku keliling-keliling karena hari ini ada acara open house UMN. Jadi kita lihat ya gimana keseruan dan suasana open house UMN hari ini. Ikutin aku keliling-keliling yuk. Nah sahabat UMN, sekarang aku sudah bersama dengan ketua acara open house UMN hari ini nih. Boleh kakak diperkenalkan dirinya? Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gerdi Gunawan. Saya sebagai ketua panitia untuk open house tahun 2023 ini. Oke, nah kak, untuk kegiatan acaranya hari ini tuh ngapain aja sih? Oke, jadi hari ini ada kegiatan acara. Kita dari rangkaian dari tadi pagi, kurang lebih sekitar setengah 9 kita mulai start untuk registrasi dan 9 kita mulai acaranya. Kita hari ini memperkenalkan kampus UMN kepada teman-teman yang pengen mengetahui tentang beasiswa kampus UMN seperti apa. Nanti kurang lebih sekitar jam 11-an kita mulai ada acara namanya teman-teman bisa mengetahui jurusan-jurusan apa yang sekiranya teman-teman akan butuhkan. Nanti sekiranya juga teman-teman lagi perlukan juga yang masih diperlukan di dunia industri seperti apa, itu bersama siapa? Bersama Kaprodinya. Jadi bersama Kaprodi, dosen, dan bersama teman-teman mahasiswa gitu ya. Itu membantu teman-teman juga untuk tidak salah pilih program studi. Nah, nanti diakhiri sama teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang beasiswa di kampus UMN seperti apa. Itu gambaran untuk rangkaian acara pada hari ini. Oke, nah kayak gitu ya sahabat UMN rangkaian acaranya. Nah untuk saat ini nih sudah berapa banyak sih pengunjung yang hadir nih Kak Gerdi? Oke, tadi per pagi yang kita sudah cek itu ada kurang lebih hampir sekitar 500 siswa gitu ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 1.000 orang lebih di sini, cukup ramai sekali untuk acara open house tahun ini. Seperti itu. Wah ramai banget ya, nggak cuma calon mahasiswanya aja yang datang, mereka juga ada datang sama keluarganya, sama orang tuanya juga ya Kak Gerdi ya. Nah kalau misalkan nih ada sahabat UMN yang nggak berkesempatan untuk hadir hari ini, nah gimana tuh caranya? Adakah kontak yang bisa dihubungi gitu? Oke, mungkin buat sahabat UMN yang di luar daerah gitu ya, tentunya mahasiswa UMN juga kan banyak, namanya juga Universitas Multimedia Nusantara, banyak juga dari Nusantara yang belum bisa hadir di kampus UMN di daerah Gading Serpong. Teman-teman masih bisa kontak ke kampus UMN gitu ya. Nanti kontak personnya bisa nanti melalui website, bisa melalui kontak person nanti PIC kakak-kakaknya, atau bisa bertanya kepada guru sekolah masing-masing ya. Itu membantu teman-teman yang masih belum dapat info tentang beasiswa ini bagaimana sih untuk hari ini, karena kami masih membuka pendaftaran sampai nanti di akhir bulan ini. Itu gambarannya buat teman-teman yang nanti buat tahun ajaran 2024-2025 ataupun 2023-2024 ini kami masih buka pendaftaran dan masih melalui jalur beasiswa seperti itu. Nah gitu ya sahabat UMN, jadi kalau misalkan kontak personnya di mana itu bisa kalian langsung lihat aja di websitenya UMN di www.umn.ac.id ya Kak Gerdi. Nah kalau misalkan juga nih untuk sahabat UMN yang mau dapetin beasiswanya bisa langsung aja, kalau nggak sempat datang ke open house nggak apa-apa, bisa langsung aja kontak, nanti akan dijelaskan lebih detail nih ada beasiswa apa aja dan bagaimana cara mendapatkannya. Seperti itu ya Kak Gerdi. Betul sekali. Oke deh, paling segitu dulu pertanyaan dari aku. Kita lanjut lagi untuk lihat keseruan yang lain ya. Terima kasih. Rangkaiannya. Terima kasih semuanya. Nah sahabat UMN, sekarang aku udah ada nih ya di dekat function hall gedung A UMN. Nah nanti di ruangan itu tuh akan ada pemaparan untuk Fakultas Ilmu Komunikasi dan akan ada pemaparan juga untuk Fakultas Teknik dan Informatika. Mau tau kayak gimana? Ayo ikutin aku.
Nah, sahabat UMN, sekarang aku sudah bersama dengan mahasiswa yang dapat beasiswa ISMA nih ya. Jadi ada student exchange kayak gitu. Boleh diperkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kalevi. Saya dari jurusan Manajemen angkatan 2021. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan sahabat UMN, nama aku Iren Glory Santoso dari Strategi Communication 2019. Oke, nih Kak Levi dan Kak Iren, aku mau tanya sedikit ya mengenai experience-nya kuliah di UMN nih. Kalau boleh tahu sebelumnya kenapa sih dulu pilih kuliah di UMN? Sebenarnya pilih kuliah di UMN tuh yang pertama karena dekat sama rumah ya. Saya di Karawaci, terus juga karena pilihan beasiswanya. Karena UMN salah satu cadangan swasta saya yang saya daftar untuk yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi karena itu sih. Oke, kalau misalkan Kak Iren sendiri gimana nih? Kalau aku mungkin salah satu yang menyebabkan aku masuk UMN itu adalah ada Skystar Venture nih. Jadi ini salah satu inkubator bisnis yang lumayan terakreditasi ya dan terpercaya gitu. Selain itu juga karena beasiswanya sih. Oke, nah dua-duanya nih karena beasiswa. Kalau boleh tahu nih dari kalian, apakah pernah dapat beasiswa di UMN sebelumnya? Saya sendiri saya dapat beasiswa 8 semester nih. Wow. Nah kalau Kak Iren sendiri gimana? Kalau aku mungkin pas masuk dapat potongan uang pangkal 90% sama pas kuliah itu salah satu semester sempat dapat beasiswa yang top 5 semester gitu. Wah, nah pada keren-keren banget ya kakak ini pada dapat beasiswa. Nah tapi kalau dengar-dengar katanya kakak ini juga ikut program ISMA. Boleh dijelaskan sedikit program ISMA itu program apa sih? Terus kalian itu tuh student exchange-nya itu ke kuliahnya di universitas mana? Oke, jadi ISMA sendiri adalah singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards. Dan kalau saya sendiri mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan semester 5 di Arizona State University di Amerika Serikat. Di Amerika. Kalau misalnya Kak Ira sendiri? Kalau aku di Australian National University. Oke, nah kalau boleh tahu nih kalian berapa lama sih di sana? Kalau saya sendiri program studinya dari bulan Agustus saya berangkat dan saya pulang Desember tahun ini 2023. Oh berarti ini baru mau ikut? Iya. Oh I see. Kalau misalnya Kak Iren gimana? Kalau aku di sana selama 1 semester sih, dan karena Australia itu agak berbeda sama Indonesia, 1 semesternya tuh lebih singkat. Jadi dari akhir Juli sampai November sekitar 4 bulanan. Nah kalau misalkan untuk belajarnya, program belajarnya, sistem belajarnya di sana kurang lebih sama nggak sih sama di UMN? Atau enakan mana nih sistem belajarnya? Apakah di negara sana apa di UMN? Gimana? Kalau dari aku sih mungkin karena di Indonesia itu berbeda ya dari segi kalau di sana itu ada kelas dan ada tutorial. Kalau di sini itu kan biasa satu kelas terus diskusinya di situ juga. Jadi itu cukup berbeda sih. Sama salah satu yang aku pelajari juga di sana, setiap matkul itu mereka tuh sebelum pelajarannya mulai ada reading gitu. Jadi dari seminggu sebelumnya kamu udah baca materi yang mau dibahas dosennya gitu. Jadi untuk sahabat UMN yang masih berkuliah ya, kalau misalnya ada bahan bacaan di e-learning itu boleh banget dibaca-baca sebelum perkuliahan dimulai biar lebih siap. Oke, berarti so far have fun ya kuliah di UMN ataupun student exchange keluar. Nah mungkin boleh nih kasih pesan dan kesannya untuk mahasiswa ataupun sahabat UMN biar nanti mereka juga tertarik untuk ikut program ISMA ini gitu. Kalau dari saya pribadi sih it's all about experience ya. Saya merasa kan saya baru 2 tahun nih di UMN dan saya rasa saya cukup memaksimalkan pengalaman saya di sini. I enjoyed every moment of it dan bersyukur banget nanti ke depannya bakal bisa ngalamin lebih banyak pengalaman baru lagi di luar negeri, di negara orang, jalan-jalan, ketemu orang baru. So just give it a shot sih, kayak saya like modal nekat aja dulu, daftar aja dulu. Nah, modal dekat dulu aja nih ya sahabat UMN. Nah, Kak Iren sendiri gimana nih? Kalau aku yang memotivasi mungkin karena kuliah di luar negeri itu sebuah privilege ya. Belum tentu semua orang bisa. Karena selain masuknya mungkin sulit juga mungkin keterbatasan biaya ya. Jadi pemerintah Indonesia udah baik banget, udah menyediakan sarana untuk sahabat-sahabat Indonesia ya untuk bisa berkuliah di luar negeri dan membawa pelajaran pulang ke Indonesia gitu. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya karena program ISMA ini bahkan terbatas ya cuma untuk anak tahun kedua sama ketiga ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi selama masih ada kesempatan langsung diambil aja. Oke, sahabat UMN, segitu dulu aja interview singkat sama mahasiswa yang keterima di program ISMA. Kita lanjut lagi, kita interview mahasiswa yang lain yang dapat beasiswa di UMN juga nih. Boleh kita next langsung ke interview berikutnya. Nah sahabat UMN, sekarang aku udah ada di depan gedung lecture teater nih ya. Nah di ruangan ini akan ada pemaparan untuk Fakultas Bisnis dan Fakultas Seni dan Desain. Untuk sahabat UMN yang mau tahu kayak gimana, boleh langsung ikutin aku.
Nah, sahabat UMN, sekarang nih aku udah bersama dengan mahasiswa berprestasi yang dapat beasiswa dari UMN. Kita tanya-tanya ya, kira-kira experience-nya gimana sih kuliah di UMN? Nah, kakak-kakak boleh perkenalkan diri dulu nih dari angkatannya tuh di berapa, terus jurusannya jurusan apa gitu ya? Halo, perkenalkan aku Michelle Balili Viola dari angkatan 2021 jurusan Sistem Informasi. Halo, aku Angela dari DKV angkatan 2019. Oke, kakak-kakak sekalian nih ya, aku mau tanya nih, dulu tuh kenapa sih bisa pilih di kuliah di UMN? Oke, kalau dari aku dulu yang pertama karena lokasinya dekat dengan rumah dan tentunya sudah akreditasi A. Selain itu juga dapat testimoni dari alumni sekolah. Kalau di UMN itu kita belajar berbasis dengan praktek langsung, jadi nggak hanya paham teorinya saja. Oke, kalau misalkan kalian sendiri gimana? Kalau aku tertarik di UMN karena pertama beasiswanya banyak banget. Terus udah gitu juga aku tuh lihat banyak influencer sama orang-orang yang punya pengaruh gitulah di sana. Ada banyak dari lulusan UMN gitu, jadi tertarik banget sih masuk ke sini. Oke, sebelum kita masuk ke beasiswanya nih ya, aku mau tanya dulu nih, gimana sih experience untuk kuliah di UMN? Seru nggak sih? Terus kalian itu ada aktif organisasi atau misalkan aktif kepanitiaan, boleh diceritain? Oke, kalau untuk kuliah di UMN sendiri seru ya, karena kita nggak hanya dengerin teori gitu bosen, tapi kita juga langsung praktek. Untuk organisasi aku dari semester 1 sampai 3 full ada ikut organisasi, cuman sekarang di semester 4 ini aku belum ikut organisasi apapun sih karena ada fokus di organisasi luar kampus. Kalau misalnya kalian? Kalau aku sekarang sih lagi magang aja, tapi kalau misalnya keseluruhan di kampus sih ikut organisasi juga, terus aktif juga ikut kepanitiaan. Jadi kalau di UMN ini bikin banyak wadah untuk kita beraktivitas di sini dan berkegiatan di sini dan berkembang di sini gitu. Oke, nah kalau misalkan untuk beasiswanya nih, kalian itu baru banget dapat beasiswa atau dari semester-semester sebelumnya juga udah dapat beasiswa? Dan kalau misalkan udah dapatnya dari semester-semester lalu, itu berapa persen gitu beasiswa yang kalian dapetin? Aku dapat beasiswa dari awal daftar UMN, jadi ikut jalur tes. Itu keterima 100% uang pangkal free dan beasiswa 8 semester. Wow. Selanjutnya gimana? Kalau aku awalnya pakai yang rapot itu, dapat sekitar 60%. Terus habis itu aku tes beasiswa lagi, ternyata dapat 100%. Habis itu setelah semester 2 aku dapat beasiswa lagi setiap semesternya. Itu didapetin dari nilai IPS gitu. Jadi gitu. Nah, berarti sahabat UMN, beasiswa ini disediakan dan ditawarkan sama UMN itu tuh banyak banget ya. Mulai dari rapot tadi disebutin, dari jalur mandiri beasiswa reguler juga ada ya. Nah, kalau misalnya buat sahabat UMN yang tertarik juga untuk join, untuk gabung nih ke daftar di Universitas Multimedia Nusantara, bisa banget ikut jalur-jalur beasiswanya karena ada banyak banget kesempatan kalian untuk dapetin beasiswa di UMN. Nah, mungkin segitu dulu ya kakak-kakak. Good luck ya untuk kuliahnya ke depannya. Kita bisa ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Thank you. Nah, sahabat UMN, kalau kali ini nih aku udah bersama dengan calon mahasiswa UMN selanjutnya nih ya. Halo, boleh perkenalkan dirinya? Halo semua, jadi nama aku Kalista Aurila Handoko, nomor aku 16 tahun dan aku berasal dari sekolah SMA 1 Christophorus 2. Nah, dari SMA Christophorus 2. Nah, nih Kalista, aku mau tanya sedikit nih mengenai open house UMN hari ini. Kamu tuh datangnya dari jam berapa tadi kalau boleh tahu? Aku tadi datangnya agak telat karena tadi kejebak di jalan jam 9-an. Oh, agak macet ya berarti ya. Nah, gimana nih first impressionnya? Sebelumnya udah pernah datang belum nih ke gedung UMN? Belum. Oke, jadi first impressionnya gimana nih kalau boleh tahu? Aku nyadar ternyata dari luar UMN udah gede, terus dalamnya ternyata lebih gede lagi, terus gedungnya banyak, fasilitasnya lengkap. Terus itu bikin aku jadi kayak tertarik banget buat masuk ke sini. Oh gitu. Kalau sebelumnya nih, aku mau tanya, kamu tuh tahu UMN itu dari siapa sih? Apakah dari Instagram, dari media sosial, atau dari teman, saudara, atau dari siapa?
Kebetulan dari sekolah aku sendiri, karena sekolah aku udah lama bekerja sama UMN, jadi informasi dari UMN buat ke sekolah tuh gampang banget. Oh, sering ada edufair gitu-gitu ya. Nah, nih sahabat UMN, buat kalian juga yang tertarik untuk join, untuk gabung daftar di UMN itu bisa banget nih ya, kayak lagi ada open house kayak gini, kita tiap tahun tuh adain. Jadi kalian tuh bisa datang aja langsung terus update ya dengan cara follow Instagramnya UMN. Nanti kalian bisa terus tahu update-update terbarunya itu acara-acara apa aja itu nanti dari Instagram. Nah, Kalista, aku mau tanya lagi nih, kamu tuh minat di jurusan apa sih kalau boleh tahu? Karena kamu katanya udah daftar ya, daftarnya jurusan apa? Aku daftar di jurusan ilmu komunikasi. Oh, kebetulan aku lagi ilmu komunikasi juga. Kamu ilmu komunikasinya lebih ke jurnalistik atau ke strategi communication? Ke strategi communication. Kenapa nih? Apakah karena suka ngomong atau gimana? Karena aku suka ngomong di sekolah. Nah, biasanya nih kalau yang passionnya emang suka ngomong, kayaknya tertariknya ikut Ilkom gitu ya, joinnya ke jurusan Ilkom gitu ya. Nah, aku mau tanya nih terakhir deh ya, kalau misalkan nih dari Ilkom sendiri, kamu tuh udah tahu belum sih? Kan tadi udah dijelasin ya kurang lebih kayak belajarnya itu ngapain aja. Udah keliling-keliling juga belum nih? Udah, aku tadi udah keliling. Nah, kalau keliling-keliling udah lihat kan lab-labnya, fasilitasnya kayak gimana. Nah, boleh diceritain nggak kesannya tuh gimana sih waktu lihat lab-labnya? Kayak aku nggak nyangka kalau lab sama fasilitasnya tuh sebanyak itu. Aku pikir kayak cuma terbatas atau cuma beberapa, ternyata ada di dalam ruangan bisa ada ruangan-ruangan yang lain lagi gitu. Iya, jadi kayak walaupun kita ilmu komunikasi tapi kita juga masuk ke lab-lab juga ya, nggak kalah kayak jurusan teknik ataupun jurusan yang lain ya. Nah, mungkin segitu dulu aja kali ya. Semoga aku doain good luck juga buat sekolahnya, kan udah kelas 11 ya. Sebentar lagi berarti tahun depan kalau udah lulus udah bisa langsung masuk ke UMN. Nanti semoga kita ketemu lagi ya Kalista. Oke deh, segitu dulu aja interview singkat aku sama Kalista. Boleh kita dadah dulu ke kamera. Makasih banyak ya Kalista. Makasih Kak. Iya, bye-bye. Halo sahabat UMN, nah kebetulan sekarang nih aku bersama dengan salah satu calon mahasiswa dan juga orang tuanya nih. Kita tanya-tanya kali ya seputar open house UMN hari ini. Halo, namanya siapa? Boleh perkenalkan diri? Nama aku Jovian dari Semak 1 PPT Open House Bandung. Sekarang aku umur 17 dan apa lagi? Aku itu. Saya Bambang. Nah, Om Bambang sama Kak Jovian nih ya. Nah, kenapa nih tiba-tiba mau datang ke Open House UMN? Karena dari Semak 1 Bandung, berarti dari Bandung ya, jauh-jauh banget datang ke UMN ya. Lumayan makan waktunya berapa jam untuk datang. Nah, alasannya apa sih gitu mau ikut join Open House UMN? Pengen lihat aja sih kayak UMN tuh bentukannya kayak gimana. Dulu sekolah pernah ngadain info session, tapi kan itu online. Terus dikasih tahu ada open house, jadi aku mau datang sih. Oh, jadi kamu pernah ikut info sessionnya UMN. Oh, kalau Om sendiri kenapa nih mau temenin anaknya untuk cari kampus gitu Om? Ya, ini kan anak tunggal kami, udah gitu kami mau masa depannya juga oke lah ya. Jadi harus tahu kemana arah tujuannya. Jadi kami fasilitasi lah, gitu ya. Nah, kalau untuk Jovian sendiri, kamu minatnya nih kira-kira di jurusan apa? Karena kan tadi udah keliling-keliling, ya kan? Nah, kira-kira nih dari penjelasannya minatnya itu di jurusan apa gitu? Kebetulan aku minatnya di bidang seni, terutama di film.
Oh di film. Nah ya buat sahabat UMN juga untuk film itu kita ada jurusannya sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik juga bisa coba ikut aja info sessionnya ataupun bisa ikut juga untuk tes beasiswanya karena kita selalu ada ini. Untuk Joviana sendiri, kalau misalkan nih mau pilih kampus itu biasanya tuh apa sih yang dilihat? Terutama sih pengennya biar ada teman aja kayak lingkungannya gimana, terus yang kedua fasilitasnya gimana. Nah Om, aku mau tanya nih, kalau misalkan nih ya udah melihat, udah keliling-keliling untuk kampus UMN, kesannya gimana ya Om? Kira-kira cocok gak nih untuk Jovian kampus di UMN nanti? Tadi juga saya tuh tanya gimana first impression Jovian ya ke kampus ini, katanya suka, nyaman dan cocok lah gitu ya. Kalau saya sendiri sih saya pengen kuliah lagi. Boleh kalau mau kuliah lagi, kita juga ada program magister ya kan kalau mau. Ya. Oke. Oke deh, mungkin segitu dulu aja kali ya untuk tanya-tanya singkatnya. Makasih banyak Om sama Jovian ya waktunya. Kita mungkin siapa tahu ketemu ya tahun depan ya kalau misalnya kamu udah lulus bisa langsung masuk ke UMN, nanti siapa tahu kita ketemu lagi. Oke deh, makasih ya Om. Makasih. Kasih sama-sama. Makasih. Oke, seperti itu ya ternyata sahabat UMN rangkaian acara open house pada hari ini. Nah, buat sahabat UMN yang tertarik untuk daftar di Universitas Multimedia Nusantara, bisa langsung hubungi kontak person yang ada di websitenya di www.umn.ac.id karena di sana langsung ada kontak yang bisa kalian hubungi. Dan kalian juga bisa terus update info-info terbaru mengenai UMN dengan cara follow sosial medianya UMN nih. Kita punya di Instagram ada di @Universitas Multimedia Nusantara, di TikTok @join.umn, dan terakhir di YouTube-nya ada di Universitas Multimedia Nusantara. Mungkin segitu dulu aja ya sahabat UMN. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Bye-bye.